Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nurhandayani. Saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia. Saya memilih sektor pertanian. Latar belakang. Pertanian telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kuno. Berbagai sistem pertanian tradisional, pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Meskipun kontribusinya terhadap PDB telah menurun seiring dengan perkembangan sektor industri dan jasa, pertanian tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan. Indonesia dikenal sebagai produsen berbagai komoditas pertanian, termasuk padi, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan rempah-rempah. Kelapa sawit khususnya merupakan salah satu ekspor terbesar Indonesia. Sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, akses terbatas ke teknologi modern, dan masalah distribusi serta pemasaran. Secara keseluruhan, sektor pertanian di Indonesia merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial dengan potensi besar untuk berkembang lebih lanjut melalui inovasi dan kebijakan yang tepat. Kemudian ada faktor utama untuk menarik investor. 1. Potensi pasar ekspor. 2. Keberlanjutan dan investasi hijau. 3. Ketahanan terhadap inflasi. 4. Apresiasi nilai tanah. Kebutuhan dasar manusia. 6. Permintaan pangan yang stabil. 7. Dukungan pemerintah. Sektor pertanian menawarkan peluang investasi jangka panjang yang stabil dan berpotensi menguntungkan. Dukungan pemerintah. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional. Namun, efektivitas dukungan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan pengawasan yang baik. Pertama, subsidi dan insentif finansial. Pemerintah sering memberikan subsidi untuk input pertanian seperti benih, pupuk, dan bahan bakar. Kedua, infrastruktur pertanian. Pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung distribusi dan akses yang lebih baik. Ketiga, asuransi pertanian. Program asuransi untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam, perubahan iklim, atau fluktuasi harga pasar. Tren investasi, yaitu ada peningkatan minat terhadap pertanian berkelanjutan, kemudian pertumbuhan investasi teknologi pertanian. Ketiga, keterlibatan dana investasi dan private equity, kemudian meningkatnya investasi asing langsung. Kelima, fokus pada keamanan pangan dan ketahanan rantai pasok. Terus 6, nilai investasi yang meningkat. 7, partisipasi pemerintah dan lembaga internasional. Kemudian ada beberapa investor asing, yaitu perusahaan Cargill, Arthur Daniels Midland, perusahaan Bayer AG, perusahaan Temasek Holding, dan negara Cina dan Arab. Dampak positif yaitu pertama, peningkatan teknologi dan
produktivitas. Kedua, penciptaan lapangan kerja, kemudian pengembangan infrastruktur, terus akses ke pasar global, kemudian diversifikasi ekonomi. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu pertama, ketergantungan pada modal asing, dampak lingkungan, persaingan dengan petani lokal, isu kepemilikan lahan, kemudian keuntungannya yang tidak merata. Nah, tantangan bagi investor yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah, resiko mata uang, kondisi ekonomi dan politik, budaya dan bahasa, perlindungan hukum. Kemudian peluang yaitu keuntungan pajak, pertumbuhan pasar baru, akses ke sumber daya, inovasi dan teknologi, diversifikasi portofolio. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.